Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, ternyata saya bekerja di perusahaan alam gaib. Setelah lulus SMK, Dila berencana mau mencari kerja dulu buat nambah-nambah biaya kuliahnya tahun depan. Karena keluarganya termasuk keluarga yang pas-pasan dalam perekonomian, jadi terpaksa mau gak mau Dila harus berhenti dulu melanjutkan keinginannya. Akhirnya Dila pun membuat lamaran kerja dengan bermodalkan ijazah SMK-nya. Kesana kesini mencari lowongan, mendatangi berbagai perusahaan, bahkan mengirim lewat pos, namun dia belum berhasil juga diterima. Rasa putus asanya mulai mengurangi semangatnya. Tiba-tiba suara HP-nya berbunyi. Kok nggak ada namanya? Halo, siapa ya? Selamat malam. Benar saya berbicara dengan saudari Dila? Iya, ini siapa? Dila bertanya. Saya Sherly. Anda mengirim lamaran kerja ya? Iya, emang kenapa Bu? Selamat bergabung di perusahaan kami. Anda kami terima. Apa yang benar? Iya betul, Mbak Dila diterima kerja di perusahaan kami. Maaf kalau boleh tahu, perusahaan Ibu yang mana ya? Soalnya saya mengirim banyak lamaran kerja. Kami dari PT Arma. Besok saudari Dila bisa langsung masuk kerja. Apa Bu? Kok cepet amat? Biasanya kan interview dulu atau tes apa gitu. Dan maaf Bu, perasaan saya belum pernah menulis lamaran kerja buat perusahaan alamat itu, jawab Dila. Saudari Dila mungkin lupa telah mengirim lamaran lewat pos. Ya itu terserah saudari Dila aja, mau terima atau tidak, juga kami tidak memaksa. Namun ini kesempatan saudari. Mungkin memang kriteria perusahaan kami sudah merasa cocok dengan data lamaran saudari Dila. Kalau bisa datang besok pagi. Kalau nggak tahu ruangan saya, tanyain ke satpam, mau ketemu Bu Sherly, gitu aja, kata si penelpon. Iya Bu, besok saya datang, makasih ya. Dila mengerutkan keningnya. Kok mudah sekali ya, nggak ada interview dan nggak ada tes apa-apa. Tapi mungkin inilah rezeki yang tak terduga kali ya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Dila bersiap berangkat menuju alamat tersebut. Sesampainya di sana, pandangannya mengarah ke salah satu gedung tertinggi. Dila mengerutkan kening. PT Arma, mungkin ini kali ya perusahaan itu. Wah, bangunannya keren banget. Gak nyangka aku kerja di tempat kayak gini, Dila berkata dalam hati sambil perlahan kakinya memasuki halaman gedung itu. Kok nggak ada satpam atau yang jaga sama sekali ya? Terus aku harus nanya kemana? Dila terus bertanya-tanya, seraya matanya tertuju ke arah pintu masuk gedung itu. Sesaat Dila melihat di balik kaca pintu ada wanita melambaikan tangan ke arah dirinya. Serasa yakin bahwa wanita itu melambaikan tangan padanya, Dila pun beranjak mendekatinya. Silahkan masuk, Anda pasti saudari Dila kan? Wanita itu bertanya. Iya, maaf, apakah Anda Ibu Sherly? Dila bertanya gugup sambil memasuki gedung itu. Iya, saya Bu Sherly, yang semalam menelpon Anda. Kamu sudah ditunggu sedari tadi. Gimana, sudah siap kerja? Tanya Bu Sherly. Siap Bu, aku kerja apa, di bagian apa? Tanya Dila. Kamu menjadi asisten pribadiku. Apakah kamu tidak keberatan? Jawab Sherly. Gak apa-apa Bu, aku senang kerja di tempat ini. Dila menjawab seraya pandangannya berputar ke seluruh sudut ruangan. Wah, mimpi apa ya aku bisa kerja di tempat megah kayak gini. Hati Dila terus berbicara, merasa kagum luar biasa. Dila melihat banyak sekali karyawan dan karyawati sibuk ke sana kemari.
Namun anehnya wajah mereka kaku, pucat, nggak ada senyum sama sekali. Dila, ini ruangan saya, ayo masuk. Shirley pun mengajak masuk Dila yang masih celingak-celinguk gugup. Iya bu, jawab Dila gugup. Oh ya, kamu bisa mengoperasikan komputer kan? Soalnya kerjaan saya sudah numpuk. Kamu bisa bantu saya sekarang, kata Bu Shirley. Iya bu, bisa, Dila pun menjawab singkat. Hatinya terus bertanya-tanya, kenapa ya Ibu Shirley ini baik banget, padahal dia nggak mengenal siapa aku. Dila, sekarang kamu bisa mulai bereskan ruangan ibu. Setelah itu kamu bisa tolong ketikkan dokumen ini. Biar entar ibu ralat lagi kalau ada kesalahan. Kamu jangan sungkan, kalau ada apa-apa bilang saja sama saya, kata Bu Shirley. Iya bu, Dila pun langsung kerja. Semua yang Ibu Shirley butuhkan, Dila pun melakukannya sebisa mungkin. Hari pertama kali kerjanya sangat menyenangkan karena sikap Ibu Shirley yang sangat baik. Oh iya, Dila, sebentar lagi jam kerjamu habis. Kamu anterin map ini ya ke suami ibu. Bu Shirley menyuruh Dila sambil membawa map. Suami ibu ruangannya di mana bu? Dila bertanya. Suami ibu nggak di kantor ini, tapi dia di rumah. Ini alamatnya, ibu tulis di balik map, jawab Bu Shirley. Setelah antar map ini, kamu langsung pulang aja. Saya mau kerja lembur, soalnya masih banyak kerjaan. Bilangin ke suami ibu, titip anak-anak dan sayangi selalu, jangan sampai menelantarkannya. Bilangin juga, saya sangat mencintai kalian, kata Bu Shirley berkata seraya meneteskan air mata. Dila mengerutkan kening kemudian bertanya, ibu nggak kenapa-napa kan bu? Maaf Dila, ibu selalu menangis kalau ingat keluarga ibu, jawab Bu Shirley. Loh, emang ibu nggak bisa ketemu sama keluarga ibu? Kan masih bisa ketemu bu, tanya Dila merasa aneh. Kamu nggak akan mengerti Dila. Ya sudah, kamu cepat anterin ya, jawab Bu Shirley. Iya bu, saya pergi dulu, sekalian saya pamit pulang, kata Dila. Iya Dila, awas jangan sampai map itu jatuh ke bukan suami ibu. Kamu harus tanya dulu nama suami ibu Handoko, kedua anak ibu, Farel dan Dinda. Setelah kamu yakin, kamu kasihin. Setelah itu, kamu langsung pulang aja, kata Bu Shirley tegas. Iya bu, Dila menganggukkan kepala. Akhirnya, Dila pun beranjak pergi keluar ruangan. Begitu Dila menutup pintu ruangan Bu Shirley, Dila merasa aneh. Karyawan yang dilihat tadi gak ada satupun. Sambil melihat jam tangan yang dia pakai, dia bergumam, jam kerja masih panjang, baru aja jam 3, kok udah pada pulang ya, sepi banget. Kakinya terayun menuju pintu, keluar setelah di depan gedung, dia pun menaiki taksi, menuju ke alamat rumah Bu Shirley. Tak lama kemudian, Dila pun sampai di alamat yang dituju. Matanya melihat ke nomor rumah yang ada di map, kemudian melihat ke arah tembok pagar rumah. Kayaknya ini rumahnya. Megah sekali ya rumahnya, bagus dan luas, gumam Dila. Setelah yakin, Dila pun memencet bel yang menempel di tembok pagar. Tak lama kemudian, datang wanita setengah baya, menghampiri pintu pagar. Ada apa ya? Wanita itu pun bertanya. Maaf, apa saya bisa ketemu sama Bapak Handoko? Ini rumah Bapak Handoko kan? Tanya Dila. Iya non, sebentar ya, bibi panggilkan Bapak. Sesaat wanita yang mungkin pembantu itu masuk ke rumah lalu keluar lagi dan membuka pagar. Silahkan masuk non, Bapak lagi ada di halaman belakang. Iya bi, makasih. Dila pun masuk menuju tempat yang si bibi tunjukkan. Permisi pak, Dila menyapa orang yang lagi duduk sambil memperhatikan kedua anaknya yang lagi bermain. Oh iya, Anda siapa ya? Dan ada keperluan apa? Tanya bapak itu. Maaf pak sebelumnya, kalau kedatangan saya mengganggu. Nama saya Dila pak, apa benar bapak ini, Bapak Handoko? Ya, saya sendiri. Pak Handoko mengerutkan alisnya seraya menatap ke arah Dila. Apa itu anak bapak? Siapa nama mereka pak? Tanya Dila untuk memastikan dia tidak salah kasih map.
"Iya, itu anak saya, Farel dan Dinda." "Ada apa ya? Kok nanya nama anak kita semua?" jawab Pak Handoko merasa aneh. "Maaf Pak, saya hanya disuruh mengantarkan ini ke Bapak." Tangan Dila mengulurkan map dari tasnya. "Itu apa?" tanya Pak Handoko keheranan. "Ini map, nggak tahu isinya apa. Cuman istri Bapak, yaitu Bu Sherly, menyuruh mengantarkan ke sini," jawab Dila. "Apa, Sherly?" Pak Handoko merasa kaget luar biasa. "Memang kenapa Pak?" Dila bertanya heran. "Nggak mungkin, kamu bohong. Sherly istri saya sudah meninggal seminggu yang lalu." "Apa?" Dila kaget mendengar kabar dari Pak Handoko. "Bapak jangan bercanda Pak. Coba aku lihat isi map itu apa." Pak Handoko mengulurkan tangan mengambil map dan membukanya. Begitu dia buka, dia terbelalak kaget luar biasa. "Ya ampun, ini data perusahaan yang dicari-cari selama ini. Kamu sebenarnya siapa?" Pak Handoko bertanya kembali. "Saya karyawati perusahaan Bu Sherly. Saya baru bekerja tadi pagi, dan Bu Sherly yang menerima saya menjadi asisten pribadinya," jawab Dila yang masih dalam kebingungan. Pak Handoko mengerutkan kening sambil menggelengkan kepala seraya berkata, "Astagfirullahalazim, itu nggak mungkin. Gedung perusahaan itu sudah habis terbakar seminggu yang lalu," kata Pak Handoko. "Maksud Bapak?" Dila bertanya penuh rasa heran. "Perusahaan istri saya kebakaran 1 minggu yang lalu, dan banyak sekali korban meninggal pada saat itu, termasuk istri saya. Polisi sudah memeriksa seluruh isi gedung yang terbakar, mencari penyebab dari mana asalnya api itu, dan terungkap dari CCTV dari ruangan lain yang tidak terbakar bahwa ada seorang yang sengaja menyiramkan bensin dan membakarnya. Orang itu masih buron dan dicari polisi," jelas Pak Handoko panjang lebar. "Astagfirullahalazim, itu nggak mungkin Pak. Saya yakin banget, tadi saya dari gedung itu. Tapi semua baik-baik saja, nggak ada yang rusak terbakar," jawab Dila antara takut dan heran. "Iya, tapi memang nyata seperti itu. Apa kamu perlu bukti? Tunggu sebentar ya." Lalu Pak Handoko masuk rumah. Nggak lama kemudian datang membawa koran dan foto. Ini adalah koran yang memberitakan kejadian itu, dan ini foto Sherly, istri saya. Pak Handoko menunjukkan semuanya pada Dila. Terbelalak Dila melihat semua itu. Dia lihat gedung hancur, gosong terbakar api. Bentuk gedung dan halamannya sama persis dengan perusahaan itu. Ditambah lagi foto yang dia lihat, dan ternyata benar itu foto Bu Sherly atasannya. "Ini sulit sekali dipercaya Pak." Dila mengerutkan alis, kepalanya menggeleng kaget. "Terus apa maksudnya surat-surat itu Pak?" "Surat ini adalah data-data penting perusahaan kami, dan saya mencurigai orang yang membakar gedung itu ingin sekali memusnahkan data ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama kamu sudah mengantar surat ini, karena data ini sangat berharga dan bernilai miliaran rupiah. Saya janji saya akan memberikan upah sama kamu sebagai tanda terima kasih saya," kata Pak Handoko. Dila tak menjawab. Dia hanya bengong, masih merasakan keanehan dalam hatinya. "Maaf Pak, saya pulang dulu. Saya merasa takut dan sudah mau maghrib. Oh ya, silahkan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada, saya minta nomor rekening kamu, sekalian nomor HP kamu. Saya akan memberikan kamu pekerjaan di perusahaan saya. Saya harap kamu tidak menolaknya," kata Pak Handoko. Iya Pak, ini nomor HP saya," jawab Dila sambil menuliskan nomor HP di atas kertas. "Maaf Pak, saya permisi pulang dulu." Dalam hati Dila bergumam, jangan-jangan Pak Handoko juga sudah meninggal. "Iya, silahkan, hati-hati. Nanti saya hubungi," kata Pak Handoko. Dila pun berpamitan pulang. Di tengah perjalanan, Dila langsung kepikiran Bu Sherly. Kepalanya bersandar di pojok belakang taksi yang ditumpangi. Matanya memandang tak terarah. Pikirannya masih merasakan keanehan yang luar biasa. Apa yang dibilang Pak Handoko itu benar ya?
apa Ibu Sherly sudah meninggal. Dan gedung itu sulit dipercaya. Aku harus membuktikan sendiri apa semua itu benar atau hanya karangan Pak Handoko saja. Aku harus ke gedung itu sekarang juga. Pak, putar arah ya ke Jalan Guntur Madu. Dila meminta supir taksi memutar balik menuju gedung tempat kerjanya tadi. Iya Mbak, supir taksi pun menganggukkan kepala. Beberapa menit kemudian, taksi sudah sampai di Jalan Guntur Madu. "Stop Pak, turun di sini," kata Dila. Tepat di depan perusahaan itu. Dila pun turun. Matanya langsung tertuju ke arah gedung itu. Kaget luar biasa. Dila melihat gedung yang tadi siang yang dia bekerja begitu megah. Ternyata hangus gosong, rusak dan benar-benar gelap gulita. Tak sampai di situ, langkah kakinya terayun menuruti rasa ingin tahu dalam hatinya, membawa dirinya masuk ke dalam gedung itu. Tangannya mendong ke pintu gedung itu yang agak sedikit macet. Ya Allah, gedung ini benar-benar kosong. Dila pun mengeluarkan HP-nya dan menyalakan lampu senternya, menerangi sudut-sudut gedung itu. Allahu Akbar, ini benar-benar beda sekali dengan yang aku lihat tadi siang. Dila terus terucap dalam hatinya. Gedung ini memang hangus terbakar, tapi karyawan yang tadi siang aku lihat itu siapa ya? Terus Bu Sherly itu kemana? Atau tadi semuanya yang ada di gedung ini adalah hantu? Selagi pikirannya diselimuti rasa heran, tiba-tiba ada lampu senter yang menyorot ke wajahnya. Seorang pria dengan seragam security menghampirinya terus menyorotkan lampu senternya ke arah Dila. "Maaf Mbak, dilarang masuk ke area gedung ini," kata Pak Satpam. "Iya Pak, maaf. Saya hanya mastiin aja kalau gedung ini emang benar-benar terbakar. Soalnya saya tadi habis mengalami hal aneh dan gaib di sini." "Hal gaib apa Mbak? Apa Mbak disasarkan masuk gedung ini? Soalnya kemarin ada juga yang mengalami hal gaib, disasarkan masuk gedung ini. Katanya kelihatan seperti perusahaan megah," terang Pak Satpam. "Iya Pak, bahkan saya sempat bekerja jadi bawahannya Bu Sherly." Tertegun Pak Satpam memandangiku agak lama. Kemudian dia bilang, "Semasa hidup Bu Sherly baik orangnya Mbak, jadi mungkin ada maksud tertentu." "Kalau gitu saya permisi Pak, sudah maghrib soalnya," ujar Dila sambil bergegas keluar gedung dan pulang dengan perasaan merinding. Wallahu a'lam bishawab.